Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kajian dan atau penelitian saya dengan judul Transformasi Layanan Kesehatan HIV dan Infeksi Menular Seksual lainnya melalui aplikasi digital. Dalam hal ini spesifikasi kajian saya yaitu studi kasus penggunaan aplikasi Haloda. Perkenalkan, saya Asriadin, saya adalah pengajar atau dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto, Jawa Tengah. Sebelumnya saya sampaikan info bagaimana HIV/AIDS ini termasuk penyakit stigma ya di Indonesia bahkan dunia. Hei, aku boleh ikutan nggak? Terima. Nah, karena HIV dan AIDS merupakan salah satu penyakit stigma, makanya dari Kementerian Kesehatan ada konseling untuk bunuh diri ya, karena salah satu resiko dari penyakit ini adalah ada kecenderungan pasiennya untuk melakukan tindakan bunuh diri ya. Kemudian pengendalian HIV/AIDS ini merupakan program yang sangat penting secara nasional ya, karena merupakan salah satu standar pelayanan minimal kesehatan yang wajib dilakukan oleh seluruh vaskes di seluruh Indonesia, di mana temuan kasus HIV/AIDS dan PMS ini semakin tinggi di Indonesia ya. Pada tahun 2024, berdasarkan data Pusdatin, ditemukan sekitar 63.707 orang yang HIV positif dari sekitar 6 juta orang yang diperiksa, di mana 62% kasusnya itu pada usia produktif ya, 25 sampai 49 tahun, dan kasus tertinggi pada kelompok risiko tinggi yaitu LSL, lelaki seks dan lelaki 30,6%, di mana virus HIV ini adalah virus yang dapat menyebabkan penurunan respon kekebalan tubuh ya pada manusia. Kemudian pentingnya juga edukasi yang baik ini karena banyak sekali kelompok risiko tinggi ini yang masih malu atau menutup diri sehingga tidak melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Nah, itulah pentingnya KIE yang secara komprehensif ini dilakukan. Dapat dilakukan secara offline atau sekarang ini memanfaatkan media online ya. Karena pemanfaatan media berbasis digital ini penting sekali terutama mengutamakan prinsip kerahasiaan atau konfidensial di mana komunikasi yang baik ya ini dapat melakukan atau meningkatkan atau optimalisasi deteksi dini sehingga ikut andil dalam peningkatan derajat kesehatan yang nantinya akan membantu implementasi program Kementerian Kesehatan. Tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui tren kejadian kasus HIV, ya yang kedua adalah untuk mengetahui peluang aplikasi yang kami buat ini yaitu Haloda sebagai salah satu transformasi layanan kesehatan HIV dan IMS berbasis digital. Nah, untuk selain pandang, berikut adalah tampilan dari virus HIV, ya mirip dengan virus COVID, hanya memiliki satu materi genetik RNA. Kemudian virus ini memiliki sifat yang unik dan khas ya, sangat cepat atau sangat tinggi tingkat variasi genetiknya ya. Kemudian yang penting lagi sangat cepat atau tingkat mutasi genetiknya juga sangat tinggi. Sehingga sampai sekarang pun vaksin HIV itu belum ditemukan di dunia ya, karena memiliki tingkat patogenitas dan virulensi yang cukup tinggi. Nah, ini adalah tampilan ketika kami mengunjungi salah satu pasien yang sudah masuk dalam stadium AIDS, ya. Orang dengan HIV yang masuk ke stadium AIDS itu rata-rata disebabkan karena tidak mau atau putus minum obat yaitu ARV. Metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian research and development. Bahan penelitiannya berupa data sekunder kejadian HIV maupun prasarana yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi. Kemudian untuk menguji coba usable-nya aplikasi ini, saya menggunakan 50 responden yang terdiri dari 10 orang ODIF, 10 orang tenaga kesehatan, dan 30 orang pengguna potensial atau kelompok risiko tinggi ya, termasuk remaja dan mahasiswa. Nah, untuk proses penelitian, kami mulai atau saya mulai dengan pengumpulan data sekunder dari Pusdatin, kemudian lanjut untuk pembuatan aplikasi Haloda ya, yang diawali dengan menentukan tujuan dan batasan aplikasi, menentukan fitur-fitur utama yang akan diimplementasikan, merancang alur kerja dan antarmuka, kemudian memilih arsitektur dan teknologi, kemudian diimplementasikan ke dalam kode-kode. Nah, selanjutnya untuk melakukan atau mengetahui apakah aplikasi ini berguna, kemudian dapat digunakan oleh user, kami melakukan pengujian aplikasi, kemudian kami evaluasi dan diakhiri dengan analisis data ya secara deskriptif. Nah, untuk hasil ini adalah data yang kami kumpulkan data sekunder. Ternyata fluktuasi peningkatan kasus HIV/AIDS itu setiap tahun meningkat ya. Kami kumpulkan data yang tahun 2024 secara nasional itu ditemukan sekitar 63 ribuan kasus HIV positif ya, dan 79,2% diantaranya itu dalam pengobatan ARV. Kemudian usia paling tinggi itu pada usia produktif 25 sampai 99 tahun, sedangkan kelompok risiko tinggi kasusnya itu pada LSL ya 30,6%.
Ini adalah tampilan aplikasi Haloda ya. Aplikasi ini berbasis digital dan nanti akan langsung terhubung pada platform WhatsApp ya dari mentor-mentor yang telah tersertifikasi secara nasional ini. Kemudian memiliki 4 fitur utama yaitu fitur konsultasi, video edukasi, informasi penyakit, dan informasi kegiatan. Nah, kemudian arsitektur pada aplikasi ini adalah aplikasi berbasis web dengan tampilan mobile. Kemudian saya gunakan toolsnya yaitu teknologi Ionic untuk sisi antarmuka dan WordPress untuk manajemen kontennya, isi kontennya. Kemudian fiturnya ini dalam bentuk rancangan fitur-fitur dasar, sedangkan alur kerjanya itu diimplementasikan dalam kode menggunakan komponen dari tools tadi. Berikut Nah, mari inilah video kita cara tonton cara penggunaan penginstalan dan aplikasi. penggunaan aplikasi Halo Oda. Pertama-tama, kita menginstal aplikasi dengan mengklik tautan atau ke link s.id/Halo Oda, atau dapat juga mengunjungi website halooda.bimagota.go.id. Kemudian, klik tombol download. Selanjutnya, klik unduh dan buka file untuk terus melanjutkan proses pengunduhan dan klik install. Jika muncul tampilan seperti berikut, maka klik opsi detail selengkapnya dan klik tetap install. Setelah sudah terinstall, maka klik buka untuk membuka dan melihat tampilan aplikasi. Berikut adalah tampilan aplikasi Halo Oda. Selanjutnya, sahabat inovasi, untuk memulai konsultasi, maka Anda bisa memilih menu konsultasi dan memilih konsultan kesehatan yang Anda inginkan untuk diajak berdiskusi. Setelah memilih salah satu konsultan kesehatan, Anda akan diarahkan ke kontak konsultan tersebut via WhatsApp, dan konsultasi pun dapat dilakukan secara langsung. Anda bisa menanyakan hal-hal terkait kesehatan, terkhususnya mengenai HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya. Selain dapat berkonsultasi pada aplikasi Halo Oda, Anda juga bisa menonton dan memperoleh informasi lainnya terkait masalah HIV/AIDS dan penyakit menular seksual dengan mengunjungi menu video edukasi pada aplikasi Halo Oda. Sebagaimana yang ditampilkan pada video berikut, pada aplikasi Halo Oda tersedia beberapa video edukasi yang membantu sahabat inovasi untuk memahami lebih dalam terkait informasi HIV/AIDS dan penyakit menular seksual. Untuk mengetahui informasi lainnya, Anda juga bisa mengunjungi menu info penyakit yang memuat tulisan atau artikel dari para konsultan mengenai HIV/AIDS. Baiklah, demikian cara penginstalan dan penggunaan aplikasi Halo Oda. Baik, nah kemudian untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut usable bagi responden, kami menggunakan 50 responden yang terbagi dari ada ODIF, Nakes, kemudian kelompok populasi kunci. Ini misalnya untuk LSL ada 7 orang responden, semuanya melakukan konsultasi dan informasi, dan 6 orang diantaranya melakukan permintaan pemeriksaan laboratorium ya. Dan dari 50 responden ini semua terlayani dengan baik. Kemudian ini dalam bentuk grafik ya dari 50 responden tadi. Nah, kemudian dalam pelayanan aplikasi Haloda, user Haloda yang mengajukan permintaan pemeriksaan ini sebelumnya kami berikan konseling. Kemudian apabila dia ingin melakukan pemeriksaan darah, kami lakukan pengambilan sampel darah pada lokasi yang disepakati bersama. Kemudian sampel darah tadi ya beserta data pasien secara konfidensial atau rahasia ini dirujuk ke Vaskes yang sesuai dengan alamat domisili pasiennya. Nah, untuk Kota Bima ya. Kemudian layanan juga dalam bentuk konseling melalui aplikasi. Nah, misalnya nih usernya hanya untuk konsultasi, kemudian dia ingin melanjut untuk pemeriksaan maupun konsultasi di Vaskes, bisa juga seperti itu ya. Layanan konsultasi aplikasi ini. Nah, kemudian untuk mematenkan aplikasi ini kami telah mendaftarkannya sebagai hak kekayaan intelektual di mana aplikasi ini cukup penting ya untuk konsultasi terutama untuk penyakit-penyakit stigma seperti ini dengan keunggulan mudah, nyaman dan efisien ya. Kemudian memungkinkan juga usernya itu mengakses dari mana saja informasinya. Tetapi yang penting dalam suatu aplikasi berbasis online adalah integritas dari tenaga medis itu sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan pasien ya. Kemudian aplikasi ini juga sangat terbuka lebar untuk direplikasi maupun diadaptasi ya dan diterapkan oleh unit-unit pelaksana teknis di Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk kesimpulannya, aplikasi KIE berbasis platform ini, yaitu Haloda ini dapat menjadi alternatif deteksi dini berbasis kerahasiaan data pasien, di mana seluruh responden yang diuji cobakan, alhamdulillah semuanya terlayani dengan baik, ya, mengingat fluktuasi kasus HIV ini cukup tinggi setiap tahunnya meningkat, ya. Kemudian aplikasi ini juga berpeluang untuk diadaptasi dan direplikasi oleh pelayanan kesehatan di daerah maupun nasional. Sarannya adalah perlu dilakukan pengembangan lagi inovasi ini dengan fitur-fitur yang lebih lengkap dan tidak hanya fokus pada penyakit infeksi menular seksual. Dan ini adalah referensi yang kami gunakan. Baik,
Demikian pemaparan yang kami berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.